selamat datang di channel Well Education, membangun kekayaan dengan pengetahuan. Lu pernah nggak kepikiran, kenapa orang yang tiba-tiba kaya justru sering ujung-ujungnya kesepian? Bukan karena duitnya hilang bro, duitnya masih ada, bahkan nambah. Tapi orang-orang di sekitarnya mendadak berubah. Ada yang tiba-tiba jadi manis banget, nempel kayak perangko. Ada juga yang tiba-tiba ngejauh, kayak lu bawa penyakit menular. Dan yang paling nyakitin, kadang orang terdekat lu sendiri yang berubah jadi orang asing. Lucu ya, duit itu cuma benda mati, tapi bisa bikin orang hidup jadi mati rasa. Lu kira kekayaan bikin hidup lu lebih gampang, padahal bisa bikin hidup lu lebih ribet dari yang lu bayangin. Karena parahnya, kalau lu terlalu jujur soal kekayaan lu, bisa-bisa lu sendiri yang kejebak. Lu bakal jadi sasaran iri, hutang budi, sampai jadi ATM berjalan buat orang-orang yang ngaku sayang sama lu. Padahal kenyataannya, mereka cuman sayang sama isi rekening lu, bukan sama lu. Kayak itu sebenarnya kayak main kartu. Semakin banyak orang tahu kartu lu, semakin gampang lu kalah. Semakin banyak lu pamer saldo, semakin banyak juga orang yang bakal nyoba, nebeng, atau bakal kerampas permainan lu. Dan hari ini gue bakal ngomongin sesuatu yang mungkin pahit. Bahkan bisa bikin lu agak tersinggung. Tapi percaya sama gue, lu perlu dengerin ini. Kalau lu udah kaya, jangan bilang siapa-siapa. Karena justru di situ letak rahasia lu bertahan hidup. Bukan cuma bertahan hidup, tapi juga bertahan waras. Jadi, jangan skip video ini. Karena gue bakal bongkar kenapa diam itu emas, kenapa pamer itu racun, dan kenapa kalau lu beneran pengen bahagia, lu harus pintar jaga rahasia. Sebelum lanjut, gue kasih tahu dulu, kalau lu suka konten nyentil kayak gini, yang ngomongin realita hidup tanpa basa-basi, klik dulu tombol subscribe di bawah. Biar lu gak ketinggalan video terbaru yang bisa bikin lu melek soal duit, hidup, dan cara main di dunia yang penuh tipu-tipu ini. Sekarang, yuk kita masuk lebih dalam. Kaya itu bukan berarti bebas. Orang sering mikir, kalau udah kaya, hidup pasti enak. Lu bisa beli apapun, kapanpun, gak usah mikirin harga. Kayak masuk mall, tinggal nunjuk, kasih kartu, selesai. Tapi, gue kasih tahu fakta pahitnya. Ada satu hal yang gak bisa lo beli, meskipun saldo rekening lu segede gaban. Namanya kepercayaan. Dan justru di situ masalahnya dimulai. Lu bayangin, lu baru dapet rezeki gede. Mungkin lu jual bisnis, dapet bonus, atau tiba-tiba warisan jatuh ke tangan lu. Lu excited, lu happy, lu share ke grup WhatsApp keluarga. Alhamdulillah, rezeki gak disangka. Awalnya, semua orang sok suportif. Ada yang bilang, wah hebat banget. Ada yang komen, bangga sama kamu. Ada yang kasih emoji tepuk tangan, seolah-olah lu baru menang Piala Dunia. Tapi tunggu dulu. 2 minggu kemudian, rasanya kayak dunia berubah 180 derajat. Tiba-tiba ada yang japri lu. Bisa minjem dulu nggak? Nanti gue balikin. Ada yang nyindir halus. Enak ya kalau kaya, gak perlu mikir lagi. Dan yang paling ngeselin, ada yang tiba-tiba jadi manis banget. Padahal sebelumnya cuek setengah mati. Lu kira lu punya kebebasan, padahal kenyataannya lu lagi masuk ke penjara baru. Bukan penjara besi, tapi penjara ekspektasi. Makin lu kaya, makin banyak orang rasa punya hak buat atur hidup lu. Lu kan kaya, harusnya lu traktir. Lu kan kaya, masa nolak bantu? Lu kan kaya, kok pelit sih? Lu sadar gak sih, kata kaya yang dulu lu idam-idamkan, tiba-tiba berubah jadi label yang bikin lu susah nafas. Lu kira duit bikin lu bebas, padahal justru duit bikin lu terikat sama lebih banyak tuntutan, lebih banyak peran palsu,
lebih banyak orang bermuka dua. Dan ini nyentil banget. Dengerin baik-baik. Kadang lu mikir, lu udah keluar dari jerat kemiskinan. Tapi tanpa sadar, lu justru masuk ke jerat lain. Jerat sosial yang lebih kejam. Bedanya, jerat ini gak kelihatan. Tapi bisa ngikat lu lebih kencang daripada rantai apapun. Makanya, jangan heran. Banyak orang kaya, ujung-ujungnya malah jadi paranoid. Takut cerita, takut jujur, takut dikelilingi orang yang cuma ngelihat isi rekening. Karena kaya itu ternyata bukan tiket menuju kebebasan, tapi tiket ke arena baru yang isinya ekspektasi, tuntutan, dan rasa curiga. Kaya itu magnet masalah. Lu tahu nggak? Orang yang tiba-tiba kaya itu persis kayak pohon mangga di pinggir jalan. Baru nongol satu buah aja, langsung rame orang nongkrong di bawah. Ada yang ngiler, ada yang nunggu jatuh, ada juga yang siap lempar batu biar bisa jatuh lebih cepat. Dan masalahnya, lu gak bisa milih siapa yang datang. Ada temen lama yang dulu cuma say hi, setahun sekali. Ada keluarga jauh yang lu bahkan lupa mukanya. Ada tetangga yang tiba-tiba jadi so akrab. Dan jangan kaget, ada juga orang asing yang mendadak kaku saudara. Masalahnya sebenarnya bukan di duitnya. Masalahnya, duit lu bikin orang lain punya imajinasi. Lihat tentang siapa lu dan apa yang harus lu lakuin. Tiba-tiba, lu jadi kayak ATM berjalan. Tiba-tiba, lu jadi kayak kantong Doraemon yang bisa ngeluarin semua solusi. Nyentil dikit nih. Lu sadar gak kalau selama ini temen lu gak pernah nelpon, tapi tiba-tiba jadi sering. Itu biasanya bukan karena dia kangen ngobrol sama lu, tapi karena dia kangen sama peluang yang ada di dompet lu. Bukan gimana kabar lu, tapi lebih ke gimana caranya gua bisa dapat bagian dari saldo lu. Dan lebih parahnya lagi, banyak dari mereka yang gak minta langsung, mereka pakai cara halus. Ada yang curhat panjang lebar, biar lu kasihan. Ada yang bikin kode. Kalau aja gue punya motor baru, pasti hidup gue lebih gampang. Ada juga yang pakai jurus klasik, bikin lu ngerasa bersalah kalau gak nolongin mereka. Padahal, lu gak punya kewajiban. Tapi entah kenapa, begitu lu kaya, semua orang rasa lu wajib bantu. Kayak lu hutang budi sama seluruh dunia. Sekarang, gue tanya, bebas gak lu? Enggak. Tenang gak lu? Juga gak. Lu malah jadi magnet masalah. Karena duit itu kayak darah segar di lautan. Begitu ada tetesan kecil aja, hiu-hiu langsung berdatangan. Dan masalahnya bukan cuma hiu. Kadang ada piranha kecil yang lebih nyebelin, gak kelihatan, tapi ngegigit pelan-pelan sampai lu berdarah tanpa sadar. Makanya, orang kaya itu sering jadi bahan gosip, bahan iri, bahan fitnah. Bukan karena mereka salah, tapi karena banyak orang di sekitar mereka lebih sibuk ngitung duit orang lain daripada mikirin hidupnya sendiri. Jadi ingat, kaya itu emang rezeki. Tapi di saat yang sama, kaya itu juga undangan terbuka buat masalah datang tanpa lu minta. Pamer itu bumerang. Lu sadar gak? Kita hidup di zaman di mana orang lebih rajin posting daripada mikirin hidupnya sendiri. Baru beli jam tangan 20 juta, story. Baru nongkrong di cafe fancy, upload. Baru keluar negeri sekali dalam hidup, upload. Masalahnya apa? Lu pikir orang lain bakal kagum. Lu pikir semua orang tepuk tangan. Wow, hebat ya dia. Bisa begini, bisa begitu. No, yang benar justru kebalikannya. Yang lihat postingan lu, itu campuran. Ada yang iri setengah mati. Ada yang diem-diem nunggu lu jatuh biar bisa ngomong. Tuh kan, gue udah bilang. Dan ada yang lebih parah. Orang yang tadinya gak kepikiran buat manfaatin lu, tiba-tiba jadi punya ide karena lu sendiri yang kasih umpan. Pamer itu kayak ngasih alamat rumah ke maling. Lu pikir keren. Padahal
Lu lagi buka pintu buat orang-orang yang pengen ngisep energi lu, ngerepotin lu, bahkan ngejatuhin lu. Coba lu pikir, kenapa orang kaya beneran jarang banget update hidupnya di medsos? Karena mereka tahu, makin banyak lu buka kartu, makin gampang lu dibaca, makin gampang lu dipermainkan. Sementara lu yang baru naik sedikit, langsung ribut, flexing. Padahal flexing itu kayak lu berdiri di jalan tol, teriak-teriak, "Hei dunia, gua punya barang mahal." Terus heran, kenapa tiba-tiba banyak mata yang ngawasin lu. Lu tahu apa yang lebih serem dari orang yang iri? Orang yang diem, yang lihat story lu tanpa komen, yang kelihatan support, padahal dalam hati nungguin kesempatan. Itulah kenapa pamer itu bumerang. Lu lempar ke depan, baliknya bisa lebih kencang ke kepala lu. Ingat, hidup bukan konteks siapa yang paling update di Instagram. Kadang justru orang yang paling diem, paling kalem, itu yang lagi nabung pelan-pelan, invest pelan-pelan, dan ujung-ujungnya jauh ninggalin lu. Lu sibuk ngejar likes, mereka sibuk ngejar aset. Lu sibuk bikin orang kagum, mereka sibuk bikin rekening gemuk. Pertanyaan gue simple, lu mau hidup jadi konsumsi publik atau lu mau hidup jadi misteri yang bikin orang penasaran? Karena kalau lu cerdas, lu bakal ngerti, rahasia adalah senjata. Begitu lu buka semuanya, lu nggak punya proteksi lagi. Pamer itu candu bro, lu dapet dopamin, puas bentar, tapi boncosnya panjang. Ujung-ujungnya lu kehilangan privasi, kehilangan rasa aman, bahkan kehilangan respect. Karena makin lama orang lihat, oh ternyata dia cuma sibuk show off, bukan sibuk grow up. Jadi, lain kali, lu pengen upload sesuatu, cuman buat validasi, stop sebentar. Tanyakan ke diri lu, ini buat kepuasan gua atau buat kepentingan orang lain? Kalau jawabannya cuman buat gaya, siap-siap aja. Bumerang itu udah melayang. Tinggal tunggu kapan kena kepala lu. Kaya itu ujian karakter. Lu tahu nggak kenapa orang tiba-tiba kelihatan beda setelah kaya? Sebenarnya bukan duit yang ngubah dia. Duit cuman ngebuka topeng. Kayak itu bukan basing. Kayak itu stress test. Kayak itu ujian karakter. Dan banyak orang gagal di situ. Lu pikir jadi miskin itu bikin orang lebih baik? Enggak juga. Orang miskin bisa aja terlihat sederhana, rendah hati, atau gak neko-neko. Tapi kadang itu bukan karena karakternya bagus, cuman karena dia belum punya kesempatan buat ngeluarin sifat aslinya. Bayangin gini, ada orang miskin, diem-diem dalam hati dia sirik, iri sama tetangganya yang punya motor. Tapi karena dia gak punya duit, dia cuman bisa ngomel dalam hati. Nah, giliran dapat duit mendadak, langsung deh beli motor, terus pamer, terus nyinyirin orang lain. Kayak itu gak expose. Kalau lu dasarnya rakus, kaya bikin lu makin rakus. Lu bakal ngejar duit kayak orang kehausan minum air laut. Semakin diminum, makin haus. Kalau lu dasarnya serakah, kaya bikin lu main kotor, lu korupsi, lu tipu temen, lu lupa diri. Tapi kalau lu dasarnya bijak, kaya justru bikin lu lebih bermanfaat. Lu gak cuma mikirin diri sendiri, tapi juga mikirin gimana caranya ngebantu orang lain. Lu pernah lihat gak? Orang yang dulu humble banget, begitu dapat duit, langsung jadi bos. Suka meremehkan orang, seolah-olah dia Tuhan kecil. Padahal dulu, waktu masih susah, ngomongnya manis banget. Itu artinya apa? Duit cuman ngebuka isi kepalanya. Jangan terlalu percaya sama orang yang kelihatan baik pas miskin. Bisa jadi dia nggak baik, cuman nggak punya kesempatan buat jadi brengsek aja. Begitu ada duit, topengnya jatuh, aslinya keluar. Itu kenapa gua bilang, kaya itu bukan hadiah, kaya itu ujian.
Kaya itu bukan soal rekening bank. Kaya itu soal mental. Kalau mental lu busuk, duit bakal jadi bensin buat ngebakar hidup lu sendiri. Tapi kalau mental lu bener, duit bakal jadi alat buat bikin hidup lu lebih luas, lebih bermakna. Jadi pertanyaannya simple. Lu siap kaya atau lu cuman pengen kaya? Karena itu dua hal yang beda banget. Kenapa lebih baik diam? Lu tau nggak? Orang miskin itu paling berisik, paling suka pamer, paling suka teriak-teriak. Gue baru beli ini, gue baru dapet itu. Padahal kalau dicek isi rekeningnya, kosong. Tabungan, minus. Investasi, gak punya. Dan lu lihat, orang kaya beneran. Mereka diam, santai, gak peduli lu mau bilang mereka miskin atau kaya. Mereka tetap fokus jalanin hidupnya. Kenapa? Karena ketenangan itu jauh lebih mahal daripada pengakuan. Dan cuman orang kaya beneran yang ngerti logika itu. Lu pikir kaya itu soal upload story tiap nongkrong di kafe? Lu pikir kaya itu soal flexing HP terbaru? Padahal cicilannya bikin lu sesak nafas. Lu pikir kaya itu pamer mobil yang ujung-ujungnya lu tidur masih di kontrakan? No, kaya itu tentang lu bisa tidur nyenyak tanpa takut ditusuk dari belakang. Tentang lu bisa makan enak tanpa ada yang syirik. Tentang lu bisa bantu orang dengan tulus tanpa rasa harus pencitraan. Diem itu bukan berarti pelit. Diem itu strategi. Karena begitu lu berisik, dunia akan ngeliat lu. Dan begitu dunia ngeliat lu, ada dua kemungkinan. Yang pertama, mereka iri dan mungkin ngejatuhin lu. Dan yang kedua, mereka manfaatin lu sampai lu habis. Makanya, banyak orang kaya beneran hidup lu profil. Mereka gak sibuk bilang, gue sukses, gue kaya, gue ini itu. Mereka diem, kerja, nabung, invest. Tiba-tiba, boom, lu kaget pas tahu aset mereka udah lebih gede dari semua yang lu kenal. Lu harus ngerti, pengakuan itu candu. Sekali lu cari validasi, lu bakal ketagihan. Lu pamer jam tangan, orang lain bilang keren. Besok lu pengen pamer mobil. Lu pamer mobil, orang lain bilang wow. Lusa, lu pengen pamer rumah. Sampai akhirnya lu gak sadar. Lu hidup buat penilaian orang, bukan buat diri lu sendiri. Dan ini puncaknya. Lu bisa milih, mau jadi badut di panggung orang lain, atau mau jadi dalang yang tenang ngatur permainan. Mau jadi orang yang capek cari pengakuan, atau jadi orang yang diam tapi kuasai keadaan. Karena ujung-ujungnya, orang yang paling keras teriak soal gua kaya, biasanya orang yang paling miskin di dalam hati. Dan orang yang paling tenang, paling diam, justru yang paling berbahaya. Mereka kaya beneran, mereka ngerti. Lebih baik jadi singa yang tenang daripada anjing yang berisik. Jadi gini, jangan buru-buru umumin ke dunia. Karena pada akhirnya, dunia tuh gak peduli seberapa besar saldo lu. Dunia cuma peduli seberapa gampang lu bisa dieksploitasi. Kalau lu pamer, lu undang masalah. Kalau lu diem, lu undang ketenangan. Lu pikir orang-orang seneng lihat lu sukses? Enggak. Mayoritas malah iri, nyinyir, dan nungguin lu jatuh. Lu kasih lihat sedikit celah, mereka pakai kesempatan buat nusuk. Makanya, orang kaya beneran, bukan yang gaya doang. Biasanya lu profil, mereka gak butuh pengakuan. Karena duit mereka udah ngomong sendiri. Dengerin baik-baik, duit itu emang bisa bikin lu kaya. Tapi yang bikin lu tetap manusia adalah cara lu ngejaga duit itu. Lu bisa kaya raya, tapi kalau lu bego dalam ngatur duit, lu cuma jadi bahan tontonan, bahan gosip, atau lebih parah, jadi korban. Jadi, kalau suatu hari lu udah kaya, simpen baik-baik, nikmatin pelan-pelan, biar orang lain mikir lu biasa aja, karena justru disitulah
lu bisa hidup luar biasa. Ingat, kekayaan terbesar bukan di saldo bank lu, tapi di kemampuan lu buat tidur nyenyak tanpa takut besok ada yang nodong, ngejelekin, atau manfaatin lu. Kaya yang aman itu kaya yang tenang, bukan yang norak. Jadi, gua tanya lagi, lu mau jadi kaya beneran atau lu cuman mau kelihatan kaya di mata orang lain? Kalau lu pilih yang pertama, lu ada di jalur yang tepat. Karena lu masih nonton di video ini sampai habis. Dan kalau lu pengen belajar mindset kaya lain yang jarang orang bahas, pastiin lu subscribe channel ini sekarang juga. Biar lu gak cuman ikut-ikutan tren, tapi lu beneran ngerti cara main di dunia duit. Ingat, yang nonton doang bakal lupa, tapi yang stay, yang klik subscribe, mereka yang bakal naik kelas bareng. So, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan cuman jadi penonton, jadi pemain.